Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitul Imam rahimahullah. Mari kita awali kajian sore hari ini dengan bersama-sama mengaturkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah. Mudah-mudahan syukur kita senantiasa menjadi penyemangat untuk senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang paling bersyukur dan dijauhkan oleh Allah dari hamba yang mengurangkan nikmat-nikmatnya. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa dihaturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang harus kita jadikan teladan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu bapak rahimahumullah, pada kesempatan sore ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu kita persiapkan terkait dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini adalah hari ke-17, berarti hanya tinggal beberapa hari ke depan kita sudah masuk di etape ketiga. Mudah-mudahan di 10 hari terakhir Allah berikan kepada kita kesehatan yang prima sehingga kita bisa menyempurnakan ibadah Ramadan dengan melakukan seluruh rangkaian sunnah-sunnahnya, dan kita bisa juga melaksanakan atau menyambut mencari Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan sehingga kita semuanya muslimin muslimat bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Yang harus dipersiapkan tentunya yang pertama, kita harus senantiasa memohon kepada Allah agar kita diberikan kekuatan istiqomah, kekuatan untuk senantiasa menyambut semua perintah-perintah Allah, dan diberikan kekuatan pula untuk menjauhi semua larangan-larangan Allah, sehingga di setiap malam kita diringankan oleh Allah untuk senantiasa memperbanyak qiyamul lail atau qiyamul Ramadan. Banyak hal yang terkait dengan bagaimana kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar, meskipun kalau saya mengikuti pendapat yang pertama, orang yang sejak awal melaksanakan sholat tarawih terus menerus tanpa henti, artinya tidak ada kurangnya di bulan Ramadan, di malam Ramadan, maka insya Allah dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Tetapi pendapat kedua adalah orang yang harus terus menerus mewaspadai atau sungguh-sungguh menambah amalan-amalan sunnah di akhir bulan Ramadan atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan, terutama di malam-malam ganjil. Nah, di malam-malam ganjil itu pun ada yang memulai di malam 17, kemudian 19, 21, 23, 25, 27, dan yang terakhir 29. Meskipun ada beberapa orang bahwa Lailatul Qadar itu antara 17 sampai 27, tetapi yang 29 pun kalau memang nanti kita bertemu dengan malam 29, kita juga harus bersungguh-sungguh, karena tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tanda-tandanya bisa kita rasakan. Tanda-tanda yang kita rasakan atau orang yang betul-betul bisa merasakan dengan peka, dengan sensitif, datangnya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu biasanya sejak masuk di maghribnya itu suasananya sudah sangat tenang. Kemudian ketika melihat ke atas, biasanya cenderung langit terang tetapi teduh, langitnya terang tetapi teduh. Dan kemudian di malam harinya itu hampir tidak ada gumpalan awan di atas, di langit.
maka itu boleh jadi pertanda bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Di samping ada rasa hening yang luar biasa, ada rasa sukacita bagi orang-orang yang memang menunggu datangnya Lailatul Qadar, ada rasa tentram bahagia bagi orang yang sejak awal memang betul-betul berikhtiar untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Maka kemudian pagi harinya itu juga ada tanda-tanda. Pagi harinya ada tanda-tanda yang bisa kita rasakan. Terbitnya matahari itu tidak sepanas hari-hari biasa ya. Jadi hari setelah Lailatul Qadar atau malam Lailatul Qadar itu siangnya, mulai dari pagi hari itu ada keteduhan yang luar biasa. Jadi matahari yang biasanya semorot, matahari yang biasanya semorot itu tajam di kulit bisa dirasakan. Maka di hari ketika malam Lailatul Qadar tadi malam misalnya sudah berlangsung, maka pagi hari itu suasananya sangat syahdu. Mataharinya bersinar tetapi tidak membakar. Mataharinya tetap bersinar dan tidak kelihatan ada gumpalan awan, masih tetap suasana yang sangat segar. Tetapi betul-betul tidak ada rasa panas yang menusuk. Meskipun mungkin kalau hari-hari biasa jam 8, jam 9 itu sudah menusuk, tetapi ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar di siang harinya itu matahari sangat friendly, bersahabat. Ya, matahari sangat bersahabat. Ya, termasuk panasnya tidak menusuk, ya, tidak semenget gitu ya. Tidak panas yang luar biasa. Nah, karena apa? Karena memang malaikat sedang naik ya. Malaikat berduyun-duyun naik sehingga matahari, sinarnya matahari itu yang tadinya panas mencekam menjadi sangat redup dan menjadi sangat menenteramkan. Nah ini Bapak Ibu rahimahullah, ini yang harus kita betul-betul mulai mengolah diri, mempelajari situasi alam agar kita bisa betul-betul mendapatkan Lailatul Qadar. Keistimewaannya jelas. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi Lailatul Qadar itu lebih utama daripada 1000 bulan. Ya, dulu pernah ada lagu qasidah, indahnya 1000 bulan Lailatul Qadar melebihinya. Pernah dengar ya? Jadi yang seusia saya itu pasti pernah mendengar itulah. Ada tahun-tahun berapa? 80 sekian ya. Nah, itu indah. Indahnya 1000 bulan Lailatul Qadar melebihinya dan seterusnya, kan orang hafal. Tapi minimal ada potongan-potongannya yang menarik. Nah, bahwa indahnya, kalaupun 1000 bulan itu indah semuanya, maka Lailatul Qadar itu yang satu malam itu bisa melebihi atau menandingi indahnya 1000 bulan. Nah ini yang perlu kita persiapkan menjelang 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Meskipun kalau saya berusaha memulainya sejak tadi malam, menjaga, kemudian nanti malam 19 ya. Malam 19 itu juga sudah mulai kalau orang olahraga itu warming up ya, pemanasan. Jadi tadi malam sudah mulai pemanasan, memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah. Nanti malam 19 juga terus menerus ya, warming up lagi ya, persiapan, kemudian banyak membaca Al-Quran, banyak melakukan kebaikan, banyak melakukan zikir ya. Nah, maka insya Allah kita akan terus menerus dituntun. Di samping tetap mohon kepada Allah. Jangan kemudian karena kita merasa hebat, mudah-mudahan kita kuat karena sehat, kemudian merasa sholat insya Allah. Nah, nanti kalau kita terlalu pede dalam hal agama, nanti justru di malam-malam itu, di malam-malam penting itu malah kita dibikin sibuk sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan lupa tetap mohon pertolongan dari Allah agar dipertemukan dengan Lailatul Qadar. Maka kalau orang yang berpuasa, sudah berpuasa 3 bulan, 1 bulan penuh, kemudian melakukan sholat qiyamul lail atau dalam hal ini sholat tarawih, kok tidak mendapatkan Lailatul Qadar, itu adalah kerugian yang sangat besar. Kerugian yang sangat besar. Maka
mulai saat ini. Ayo bismillah, mohon kepada Allah semoga Allah berikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dipertemukan oleh Allah dengan Lailatul Qadar. Ibu bapak rahimakumullah, pada sore hari ini saya akan menyampaikan pahala orang yang bangun pada malam Lailatul Qadar. Diawali dengan surat Ad-Dukhan ayat ke-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya lah kami, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Inna kunna mundirin. Jadi pada istimewanya bahwa ketika kita bertemu dengan Ramadan, itu pastikan di Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Meskipun ada beberapa orang ya di YouTube itu saya melihat ya, ada orang yang berpendapat Lailatul Qadar itu sudah tidak ada. Lailatul Qadar itu adanya di zaman Nabi. Tapi percayalah, jadi saya termasuk orang yang percaya bahwa Lailatul Qadar itu akan senantiasa ada selama bulan Ramadan ada. Jadi jangan khawatir, selama bulan Ramadan ada maka kita akan mudah-mudahan selama bulan Ramadan ada, Lailatul Qadar pasti ada. Cuma permasalahannya adalah bisakah kita senantiasa mendapatkan Lailatul Qadar di setiap tahun ketika bertemu dengan Ramadan? Nah ini dipastikan mengapa? Karena inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu fi lailatul qadr, pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turunlah malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabb-nya untuk mengatur segala urusan. Jadi yang turun itu malaikat-malaikat. Berapa jumlahnya wallahu alam, tidak ada yang tahu. Tanazzalul malaikat jama', artinya malaikat-malaikat yang sangat banyak. Maka tadi di awal saya sampaikan, ketika siangnya malam Lailatul Qadar itu terbitnya matahari begitu redup. Meskipun tidak ada tidak ada awan, tapi redup sekali. Karena apa? Malaikat yang tadi malam turun, ya, tanazzalul malaika, kemudian dia naik lagi, ya, dan naiknya beriringan, sehingga karena naiknya beriringan, matahari yang terbit di hari itu menjadi sangat redup, menjadi sangat friendly, ya, friendly itu bersahabat, ya. Mataharinya sangat bersahabat, indah sekali. Maka nanti kalau kita bertemu dengan hari seperti itu dan malamnya panjenengan itu juga melakukan banyak zikir, banyak ibadah, maka yakin bahwa itu adalah malam Lailatul Qadar. Kegunaannya apa? Apa maksud misinya apa? Nah, misinya apa? Malaikat-malaikat turun dan juga didampingi oleh malaikat Jibril dengan izin Rabb-nya untuk apa? Untuk mengatur segala urusan. Jadi pada malam itu kalau kita memohon kepada Allah, maka permohonannya dikabulkan. Pada malam hari itu ketika mungkin ada yang ditakdirkan hidupnya hanya tinggal beberapa hari lagi, beberapa minggu lagi, beberapa bulan lagi, dan kita mohon agar dipanjangkan umurnya dengan umur yang membawa berkah, maka insya Allah Allah akan kabulkan. Urusannya banyak yang dibawa. Jadi urusan apa saja, urusan manusia itu semua akan dijawab oleh Allah melalui malaikat-malaikat dan juga malaikat Jibril. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu penuh kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Ini harus betul-betul bisa merasakan, mengolah. Jadi kalau dulu ketika saya masih belajar, itu ketika malam-malam itu kompak,
malam-malam likuran ya. Kalau dulu malamnya likuran. Jadi setelah 21, 23, 25, 27, 29 itu berupaya untuk secara kompak satu rombongan itu betul-betul begadang dalam arti positif ya, bukan begadang asal yang penting keluar malam asal lele Anda. Artinya begadang dalam arti positif ya, dengan membawa biji tasbih, dengan membaca banyak hal, dengan memikirkan banyak hal, mendikirkan tasbih subhanallah, 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 sampai ya alhamdulillah dan seterusnya, sampai ya sholawat dan seterusnya. Pokoknya sepanjang malam itu diupayakan tidak tidur. Nah, karena sifatnya dulu ya namanya anak-anak muda ya, anak-anak muda. Kalau sekarang itu hampir sulit karena mencari teman yang mau lelehan sambil jalan ya. Kalau kita hanya berdiam diri di masjid itu ya bagus, tetapi tidak langsung bisa merasakan perubahan hawa pada malam hari itu. Tidak bisa langsung merasakan perbedaan suasana malam sebelumnya dan malam yang betul-betul kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Nah, kalau kita sambil jalan, sambil tadabbur alam, kalau anak-anak sekarang ya, sambil tadabbur alam malam itu lelehan sampai fajar ya. Itu bisa merasakan betul, bisa merasakan perubahan suasana sambil melihat atas, sambil melihat langit, sambil melihat suasana. Nah, ketika malam itu misalnya suasana terang, tidak ada angin tapi dingin. Suasananya tidak ada angin tapi dingin, tidak sumuk. Dan ketika melihat ke kiri kanan tanaman, pohon-pepohonan itu tidak bergerak sama sekali. Ya, tidak bergerak karena tidak ada angin. Nah, ini petanda bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Jadi meskipun sejuk tapi tidak ada angin yang bisa menggerakkan pohon-pohonan. Jadi diamnya indah sekali. Nah ini. Jadi nanti bolehlah mungkin bapak-bapak yang suka jalan-jalan setelah sholat, misalnya sholat apa saja sunnah pada malam itu, sesekali kita jalan keluar sambil mengamati alam, sambil berzikir tentunya. Nah ini. Jadi kalau dulu guru saya mengajarkan salah satunya adalah ketika nanti di malam-malam ganjil ya, di 10 hari terakhir jam 12 persis ya, jam 12 persis kalau bisa keluarga dibangunkan, kemudian setelah itu melakukan sholat 2 rakaat. Meskipun ketika saya mencoba mencari sholat khusus yang namanya sholat Lailatul Qadar itu tidak ada, tetapi isyaratnya ada. Isyaratnya di dalam beberapa hadis ada. Nah, tetapi tidak disebutkan secara jelas sholat 2 rakaat khusus sholat Lailatul Qadar, itu tidak disebutkan. Tetapi isyaratnya ada. Nah, apa isyaratnya? Nah, di sini disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu taala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Nasa'i. Faqala zadahu Qutaibah ibnu Sa'id fihi wa ma ta'akhkhara. Man siapa saja laki-laki maupun perempuan qoma yang berdiri, artinya melakukan qiyamul lail Lailatul Qadri pada malam Lailatul Qadar, imanan atas dasar iman, wahtisaban dan betul-betul mengharap atau dipenuhi dengan mengharapkan ridho Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Ya, artinya melakukan ini karena Allah. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu, ditambahkan oleh Qutaibah ibnu Sa'id wa ma ta'akhkhara, dan yang akan datang. Diampuni segala dosa-dosanya masa lalu dan juga diampuni dosa-dosa yang akan datang. Tidak disebutkan untuk melakukan sholat 2 rakaat, tetapi di sini man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar dengan dasar iman dan mengharap ridho, mengharap pahala dari Allah atau melakukannya karena Allah, maka dosa-dosanya, seluruh dosa-dosanya yang telah lalu diampuni, dan juga dosa-dosa yang akan datang juga diampuni.
Nah, mengapa muncul dari guru-guru saya kemudian dan juga tentunya dari guru-gurunya diajarkan untuk melakukan sholat khusus 2 rakaat. Ya, jadi nanti yang mungkin tidak cocok ya karena mungkin tidak secara jelas tersurat ya. Misalnya karena di sini saya diajarkan dan mudah-mudahan masih tetap melakukan apa di jam 12 itu berusaha untuk membangunkan keluarga, kemudian ambil air wudhu, kemudian sholat berjamaah. Niatnya apa? Usolli sunnata lailatal qadari rakaataini, yang imam ya imaman, yang makmum ya makmuman, lillahi ta'ala. Hanya 2 rakaat saja. Tapi kalau 2 rakaat kata guru saya itu bertepatan dengan bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka meskipun 2 rakaat itu menandingi ibadahnya orang yang beribadah selama 83 tahun. Ya tentu sejak awal begitu kita maghrib ya kita lakukan yang sama, isya ya lakukan yang sama, kemudian setelah itu tarawih yang sama. Nah, cuma ditambahkan di malam-malam liburan ini, di malam-malam ganjil diupayakan bangun. Mengapa tengah hari jam 12? Yaitulah perubahan suasana nanti bisa dirasakan kalau memang mendapatkan Lailatul Qadar itu, keluar sebentar melihat mengamati apakah langit terang benderang dan kemudian suasananya sangat syahdu, suasananya tidak panas tapi juga tidak dingin, tidak ada banyak angin. Nah, kalau kita bisa menemukan maka insya Allah itu nikmat yang luar biasa. Nah, jadi usolli sunnata lailatal qadari rakaataini imaman, yang jadi imam misalnya menyenangkan jadi imam untuk keluarganya di rumah, imaman lillahi ta'ala, yang jadi makmum usolli sunnata lailatal qadari rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Saya niat salat sunnah Lailatul Qadar 2 rakaat makmum karena Allah Ta'ala. Terus bacanya biasa doa iftitah, kemudian suratul Fatihah. Setelah suratul Fatihah hanya yang doa pendek-pendek saja. Al-Kafirun, surat yang pertama qul ya ayyuhal kafirun sampai selesai. Nanti rakaat kedua sama setelah suratul Fatihah membaca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian setelah selesai 2 rakaat itu enggak usah ditambah, hanya itu, kemudian zikir malamnya. Jangan lupa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada yang menambahkan boleh Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Berapa kali? Sebanyak-banyaknya. Ya, artinya sakwate. Mau dibikin program udah 3 kali saja boleh, 7 kali boleh, 9 kali 11 kali boleh, 33 kali boleh. Nah, pada malam hari itu nikmat yang paling besar adalah ketika kita diberikan Allahumma ya Allah innaka, sesungguhnya engkau afun, maha pengampun, ditambah karimun, maha mulia, tuhibbul afwa, engkau mencintai pengampunan, fa'fu anni, maka ampunilah aku. Pada malam itu yang paling utama diminta adalah ampunan. Ketika orang seluruh dosa-dosanya masa lalu sudah diampuni oleh Allah, maka pada saat itu peluangnya juga dibuka lebar-lebar oleh Allah. Untuk urusan apa saja, urusan dunia dibuka peluangnya sangat lebar, urusan bisnisnya dibuka sangat lebar, dan seluruh urusan kesulitan-kesulitan yang selama ini menggelayutinya dalam hidupnya Allah bukakan pelan-pelan tapi pasti. Nah ini untuk orang yang mau mengamalkan silakan. Tapi kalau harus menuntut, harus ada dalilnya yang qat'i, yang jelas bahwa malam ada sholat khusus, sholat Lailatul Qadar. Nah, kemudian ini sebagai pembanding dari hadis tadi. Ini diriwayatkan oleh Abu Bakar Yusuf bin Ya'qub An-Najahi, keduanya siqah. Ya. Wa fi riwayatin li muslimin, dan riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada Bukhari, ada Muslim, ini Muslim. Qala mayyakum lailatal qadri fayuwafiquha. Arahu qala imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah,
Man siapa saja yakum yang melakukan qiyamul lail, yang melakukan sholat malam Lailatul Qadri pada malam Lailatul Qadar, fayuwafiquha. Nah ini fayuwafiquha, dan sholat itu ngepasi, menepati, ngeterapi malam Lailatul Qadar, imanan atas dasar iman, wahtisaban dan atas dasar pengharapan ridho dari Allah, atau sholatnya karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka dosa-dosanya akan diampuni. Nah, terus kaitannya apa Pak? Misalnya ada yang bertanyakan, kemarin sudah dibahas berkali-kali, man shoma ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan atas dasar iman, wahtisaban dan ikhtisab, mengharap ridho dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, juga mendapatkan ampunan dari Allah dosa-dosa yang telah lalu. Nah, hubungannya apa dengan qiyamul lail khususnya pada malam Lailatul Qadar? Nah, kalau man shoma tadi dalil yang sering panjenengan dengar. Barang siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar iman dan ikhtisab karena Allah, akan diampuni segala dosa-dosanya. Itu puasanya. Nah, kalau puasanya juga diampuni dosa-dosanya, dan mudah-mudahan puasanya juga puasa yang berkualitas, maka kemudian dibersamai dengan sholat atau qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar, dan ngeterapi, apa bahasa Indonesia yang pas, ngepasi ya, bukan bahasa Indonesia yang benar dan baik ya. Fayuwafiquha, ngepasi. Jadi pas betul malam itu kita melakukan sholat, malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Itu pas banget. Ya, pas banget. Maka kita dapat bonus lagi, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Maka doanya ya banyak sekali. Apa jenengan minta untuk urusan dunia dilancarkan? Yang punya anak belum punya jodoh, minta agar disegerakan jodohnya. Ya. Yang sempat tidak punya jodoh, apa berarti? Orang yang sudah hidupnya menjanda sekian tahun, mudah-mudahan ketika meminta kepada Allah di malam itu, Allah akan berikan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Jadi segala urusan tadi di awal, mingkuli amr, segala urusan akan diselesaikan oleh Allah pada tahun itu, pada malam itu. Ya. Akan diselesaikan. Yang kemarin belum dapat pekerjaan akan diberikan pekerjaan sesuai dengan keinginannya. Yang kemarin ingin bisnis kok masih jatuh bangun, memohon kepada Allah akan bisnis lancar, insya Allah juga akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat membawa misi, malaikat Jibril membawa misi akan menyelesaikan seluruh urusan manusia bagi orang yang malam itu yuwafiquha. Catatannya deh, yuwafiquha, ngepasi. Belum ketemu kata-kata yang tepat ya. Tapi paham ya kata-kata ngepasi. Dengan sholat malam itu dilalah tepat waktunya dengan Lailatul Qadar. Napa Pak? Bahasa sing pas napa? Agar menggunakan bahasa yang baku. Bertepatan. Ya, cocok ya. Bertepatan dengan sholat pada malam itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka seluruh urusan akan diurus oleh Allah, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini pas. Mudah-mudahan bisa diamalkan mulai malam besok 19. Pokoknya setiap malam ganjil panjenengan harus betul-betul menjaga kondisi tubuh agar tetap fit. Kemudian di siang harinya jangan bekerja terlalu keras yang membuat malam itu membuat ngantuk. Dijaga betul kondisinya agar kita tidak merugi, karena belum tentu kita dipertemukan dengan bulan Ramadan yang akan datang meskipun kita meminta kepada Allah. Karena kita bertemu dengan Ramadan tahun ini sebuah anugerah yang luar biasa, maka jangan sampai sia-siakan untuk tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab salam itu betul kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.